Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Indrisita, NIM K752146. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester Statistika Inferensial dengan menggunakan SPSS. Langsung saja, ini dia datanya. Data nilai pretest, post-test kelas kontrol, nilai pretest, post-test kelas eksperimen. Langsung saja kita buat tabulasi datanya. Yang pertama, kita mengerjakan untuk independen sampel testnya dulu. Kita copy untuk nilai pretestnya terlebih dahulu untuk kelas kontrol dan eksperimen. Selanjutnya nilai post test. Nah, untuk mengetahui apakah itu kelas kontrol dan apakah itu kelas eksperimen, saya menggunakan kode 1 untuk kelas kontrol dan kode 2 untuk kelas eksperimen. Kita langsung ganti saja pada bagiannya. Ini merupakan pretest, ini post test, dan yang terakhir ada kelas. Di sini kita nolkan. Nah, untuk value-nya, saya akan memberikan value di kelas. Untuk value 1, yaitu untuk kelas kontrol. Dan value 2 untuk kelas eksperimen. Kita oke. Kemudian kita tabel lagi. Sebelum kita melakukan independent sample test atau UJT, kita harus melakukan uji prasyarat terlebih dahulu, yaitu ada uji normalitas dan juga uji homogenitas. Kita langsung melakukannya menjadi satu dengan deskriptif statistik, kemudian ke explore. Untuk dependent list-nya, saya isi pretest dan juga post test-nya. Lalu kelasnya kita masukkan ke factor list. Kemudian kita pilih di plots. Ini kita centang yang normality, lalu dipilih yang power of estimation seperti ini. Nah, jika membutuhkan histogram bisa dicentang saja, tapi supaya lebih ringkas untuk outputnya, saya tidak menggunakan histogram. Langsung saja kita continue dan kita oke kan. Untuk outputnya sudah keluar, kita langsung lihat saja di sini di bagian tabel test of normality dan juga test of homogeneity. Di sini tes normalitasnya ada KS dan SW, dan homogennya ada dari LPM. Nah, untuk signifikansinya, di tes normalitas ini, yaitu lebih dari 0,05. Nah, maka kita tidak jadi menolak H0. Maka kita menolak H1-nya dan menerima H0-nya. Jadi, signifikansi di atas 0,05 itu merupakan data yang normal. Jadi, di data kita ini normal, terdistribusi normal. Lalu untuk tes homogenitasnya, sama juga, signifikansinya juga lebih dari 0,05, maka kita tidak jadi menolak H0, dan kita menerima H0. Lalu, data yang kita miliki ini tersebar secara homogen. Nah, sudah, uji prasyarat sudah kita lakukan. Lalu masuk ke datanya lagi. Kita analyze, compare mean, lalu masuk ke independent sample test. Pretest dan post-testnya di tes variabel. Kemudian untuk kelasnya kita isikan di grouping, kita define group. Untuk grup 1-nya kelas 1, lalu grup 2-nya kelas 2. Karena tadi saya memberikan kode 1 dan 2. 1 untuk kelas kontrol dan 2 untuk kelas eksperimen. Lalu kita continue saja. Kemudian kita pencet OK. Nah, sudah muncul ya. Untuk tadi pertanyaannya seperti ini, apakah terdapat perbedaan signifikan antara nilai pretest dan post-test pada kelas kontrol? Langsung saja kita cek bagian outputnya. Di rata-rata, jadi nilai pretest kelas kontrol ini merupakan 74,07 dan nilai post-test dari kelas kontrol ini 78,03. Jadi memang ada perbedaan di antara kelas pretest dan juga post-test kelas kontrol, namun tidak terlalu signifikan. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan post-test pada kelas eksperimen? Dapat kita lihat di sini, untuk nilai pretest kelas eksperimen itu 73,63 dan nilai post-test dari kelas eksperimen ini 80,03. Maka terdapat nilai yang sangat signifikan dari perbedaan pretest dan post-test kelas eksperimen. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke pair sample test atau UJT berganda. Nah, untuk tabulasi datanya seperti ini, nilai pretest dan post-test kita copy, lalu kita paste di sini. Kemudian untuk kelas eksperimen juga.
ini ya teman-teman. Lalu kita ganti saja namanya pretest 1 underscore 1, lalu ada pretest underscore 1, kemudian ada pretest underscore 2, lalu ada posttest 2. Lalu desimalnya kita nolkan. Kita berikan label di sini nilai pretest kelas kontrol. Nilai pretest. Baik. Nah, karena tadi kita sudah melakukan uji prasyarat, lalu kita langsung saja ke uji pair sample di tes. Kita masuk analyze, compare mean, lalu pilih pair sample di tes. Variabel satunya ini nilai pretest dari kelas kontrol, lalu variabel 2-nya nilai pretest dari kelas eksperimen, kemudian selanjutnya nilai posttest kelas kontrol, dan nilai posttest kelas eksperimen. Jadi pretest dengan pretest, dan posttest dan posttest. Nah, kita oke saja. Nah, akan muncul data seperti ini. Dalam soal, apakah terdapat perbedaan signifikan antara nilai pretest di kelas kontrol dan kelas eksperimen, dan apakah terdapat perbedaan posttest di kelas kontrol dan eksperimen. Nah, seperti ini. Untuk nilai kita lihat di bagian. Nah, untuk kita lihat saja perbedaan antara nilai pretest di kelas kontrol dan kelas eksperimen, itu signifikansinya di atas 0,05. Maka tidak terlalu ada pengaruh ya antara perbedaan nilai pretest kelas kontrol dan eksperimen. Jadi kita terima H1 dan kita tolak untuk H0-nya. Maka signifikansi yang diambil itu di bawah 0,05, karena ini lebih dari 0,05, maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara nilai pretest di kelas kontrol dan nilai pretest di kelas eksperimen. Lalu untuk nilai posttestnya, di sini signifikansinya di bawah 0,05. Jadi H1-nya kita terima, H0-nya kita tolak, maka terjadi perbedaan yang signifikan di nilai posttest kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Baik, selanjutnya kita akan menjawab soal yang kedua, yaitu seorang peneliti ingin mengeksplorasi apakah ada faktor-faktor seperti asal sekolah, pengalaman organisasi, dan latar belakang pendidik dengan orang tua dalam menentukan tingkat perbedaan minat berwirausaha siswa. Dan ini teknik analisis datanya menggunakan ANOVA 3 jalur atau ANOVA 3-way. Untuk pertanyaannya, apakah asal sekolah SMA atau SMK itu menentukan perbedaan minat berwirausaha, kemudian pengalaman organisasi dan juga latar belakang apakah menentukan perbedaan minat berwirausaha. Langsung saja kita masuk ke datanya. Ini dia untuk soalnya. Saya sudah membuat sesuai dengan keterangan kode di sini. Sudah saya buat kode 1, 2, dan 3-nya. Yang pertama, untuk minat berwirausaha yang terlebih dahulu, kita copy. Ini adalah variabel Y-nya ya. Kita pastekan di sini. Nah, lalu untuk variabel X yang pertama, itu adalah tadi jadi pertanyaan asal sekolah. Jadi kita pilih yang asal sekolah terlebih dahulu. Ini kita masukkan saja. Ini untuk asal sekolah. Kemudian pertanyaan yang kedua itu pengalaman organisasi. Ini yang terakhir, pendidikan orang tua. Nah, ini untuk variabel X-nya, kita beri nama dulu. Yang pertama, ini adalah motivasi, minat wirausaha siswa. Minat. Kemudian minat underscore usaha. Ini kita beri nama asal sekolah. Ini pengalaman organisasi. Dan yang terakhir, orang tua. Di sini kita nolkan. Langsung saja kita cari untuk data residualnya terlebih dahulu. Kita lakukan analyze, kemudian GLM atau General Linear Mode, kemudian ke Univariate. Nah, ini untuk dependingnya kita masukkan
minat wirausaha, kemudian asal sekolah, pengalaman organisasi, dan orang tua. Ini kita masukkan ke fix factor. Ya, kemudian di save, lalu kita centang yang standardize, lalu kita continue dan oke. Nah, ini datanya ini tidak usah dihiraukan, kita kembali ke data awal. Nah, di sini residualnya sudah keluar ya, untuk residual datanya. Nah, kemudian kita melakukan uji prasyaratnya terlebih dahulu, yaitu ada uji normalitas dan uji homogenitas. Kita masuk ke analyze, kita masuk ke unparametric test, kemudian legacy dialog, dan yang one sample KS. Nah, ini kita masukkan yang standar residualnya saja. Nah, ini sudah dicentang yang bagian normal, lalu kita oke-kan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk signifikansi totalnya ini lebih dari 0,05. Untuk tes normalitas ini jadi H0 itu tidak jadi kita tolak, dan H1 kita tolak, maka H0 akan kita terima. Jadi datanya ini lebih dari 0,05, maka data ini terdistribusi secara normal. Maka kita langsung masuk saja ke uji ANOVA 3 jalur. Kita buka general linear model, ini variat akan muncul seperti ini. Lalu kita masukkan saja minat wirausaha ini sebagai dependent variable atau variabel Y. Kemudian untuk fix faktornya kita masukkan semuanya. Lalu kita ke plot. Lalu kita ke posok. Kemudian untuk 3 ini kita masukkan semuanya. Kita pencet yang Bonferroni, Scaffold, kemudian yang OK. Kita continue, lanjut ke save. Standardize-nya sudah kita hilangkan ya, karena tadi kan sudah melakukan uji normalitas. Selanjutnya masuk ke option. Nah, ini option kita masukkan semuanya, yaitu asal sekolah, pengalaman organisasi, orang tua, dan hubungan dari asal sekolah dan pengalaman. Kita masukkan kecuali yang overall. Seperti ini, lalu kita pencet yang compare with effect, lalu kita pilih yang Bonferroni. Kita klik yang deskriptif statistiknya dan homogenitasnya, karena kita belum melakukan tes homogenitas. Yang kita continue, lalu kita oke-kan saja. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk tes homogenitasnya. Untuk signifikansinya itu lebih dari 0,05. Jadi kita tidak jadi menolak H0, maka H0 kita terima dan H1-nya kita tolak. Maka ini signifikansinya berdasarkan dari analisisnya Tukey itu 0,111. Jadi itu lebih dari 0,05. Maka ini datanya tersebar secara homogen. Kemudian kita membaca pada bagian ini, di test of between subject effect. Kita baca dulu soalnya tadi. Apakah asal sekolah menentukan perbedaan minat berwirausaha mahasiswa? Apakah pengalaman organisasi dan latar belakang juga menentukan perbedaan minat berwirausaha? Nah, di sini outputnya asal sekolah ini signifikansinya lebih dari 0,05. Nah, jadi untuk signifikansi ini kita mengambil H1-nya karena kita harus mengambil H1 dan kita menolak H0. Jadi untuk signifikansinya harus di bawah 0,05. Jadi untuk asal sekolah ini karena lebih dari 0,05, jadi tidak menentukan antara perbedaan minat mahasiswa. Jadi untuk asal sekolah itu tidak menentukan. Untuk pengalaman organisasi karena signifikansinya di bawah 0,05, maka pengalaman organisasi ini menentukan minat berwirausaha mahasiswa, dan orang tua atau asal lulusan dari orang tua ini 0,021, ini juga menentukan minat berwirausaha mahasiswa. Jadi dapat kita simpulkan untuk yang menentukan minat berwirausaha mahasiswa itu ada faktor pengalaman organisasi dan pengalaman dan dari lulusan orang tua, dan asal sekolah itu tidak menentukan minat berwirausaha mahasiswa. Jadi seperti itu. Saya kira jawaban saya sudah menjawab dari 2 pertanyaan yang diberikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.